Teman-teman seperjuangan, saudara-saudara sebangsa setanah air, terutama warga Kabupaten Simalungun, apa kabar? Semoga kalian sehat, bahagia, dan sejahtera. Nah, teman-teman, saya senang sekali saya boleh ada dalam satu kendaraan bersama dengan calon Bupati Simalungun, RHS, siapa yang tidak kenal, Radiapu Hasyolan Sinaga. Nah, teman-teman tentu ingin tahu lebih dalam lagi. Saya akan korek lebih dalam lagi. Apa sih sebenarnya motivasi seorang Radiapu, pengusaha ternama di Kota Batam di Indonesia, mau balik lagi kampung halaman? Apa yang dicari sebenarnya dalam hidupnya? Tapi saya mengutip kata-kata bijak katanya, ketika kita bisa menghidupi keluarga, maka kita itu adalah manusia biasa. Tapi ketika kita bisa banyak menolong orang lain, masyarakat, kita sejatinya adalah manusia yang sangat bermanfaat. Mungkin itu yang ada di benak seorang Radiapu, tapi kita tidak tahu. Mungkin ada maksud lain. Seorang pengusaha yang memiliki hampir 30 perusahaan, sudah masuk hampir ke seluruh Indonesia, tiba-tiba tahun 2020 ingin ikut kompetisi menjadi pemimpin di Kabupaten Simalungun. Nah, teman-teman, sejarah seorang Radiapu adalah sejarah tentang kita. Pikirannya, harapannya, mimpinya adalah sama dengan saya, dengan teman-teman di Kabupaten Simalungun. Dia bukan anak raja, bukan anak kepala daerah, bukan anak pejabat. Dia hanya anak petani yang memiliki mimpi yang besar tentang menjadi orang besar. Pikirannya besar, tindakannya juga besar, maka akhirnya bisa seperti ini. Kita korek lebih dalam lagi seperti apa sebenarnya pikiran besarnya untuk Simalungun. Bang, ya, semua orang udah tahu sejarah Abang, tapi saya ingin lebih detail lagi. Bagaimana Abang bisa sampai seperti ini? Ya. Apa yang membuat bisa seperti ini? Anak seorang petani, sekolahnya langsung merantau tingkat SLTA, tiba-tiba orang melihat seorang Radiapu yang sangat berbeda dibanding 30 tahun yang lalu. Ya. Selamat pagi, salam sejahtera buat seluruh warga Simalungun. Ya. Tetap semangat, karena semangatlah awal daripada keberhasilan. Oke, semangat awal keberhasilan. Iya. Kita kutip kata-kata kunci itu. Ya. Sama seperti kehidupan, latar belakang, semua orang ya punya sejarah tersendiri. Sejarah sendiri. Iya. Oke. Jadi kita dulu tinggal di sebuah kampung di Tigarunggu, ya, pedesaan. pedesaan seperti kebanyakan orang ya. Kuat sedikit suaranya Bang. Bahwa di kampung itu Iya. kesejahteraan kehidupannya kan pasti ya bagaimana lah, Pas-pasan lah. ya, di pas-pasan di kampung lah ya. Jadi berangkat dari situ saya melihat bahwa ini kita tidak akan bisa berubah ini kalau bukan kita yang mengubahnya. Oke. Dari dasar keterbatasan inilah kita berangkat merantau. Dari kondisi sosial, ekonomi, kemiskinan, dan ketidakcukupan itu. Iya. Merantau kemana Bang? Saya kira seluruh pelosok Nusantara ini sudah saya jalani semua. Awalnya di kota mana itu? Saya dulu tepatnya pertama-tama di daerah Pasar Minggu, Pasar Minggu, Kandis Riau. Kandis Riau. Saya dengar sampai di sana katanya pernah kena malaria, dipulangkan lagi. Itu gimana? Nah, itulah semua memang jalan-jalan Tuhan semua. Hampir Iya. ini juga ya. Dulu saya sempat mengidap sampai malaria tropika. Malaria tropika. Tapi ya puji Tuhan lah. Dengan modal katanya 13.000 13.000. untuk ongkos sampai ke Kandis Riau. Iya. Dan sisa 7.000 saya dengar 7.000 ya. dipulangkan kembali ke kampung halaman. Ke kampung halaman. Karena Bang, ini setelah malang melintang di bisnis sudah besar, tiba-tiba balik lagi ke kampung halaman untuk katanya ingin itu. Sebenarnya apa yang mau dicari sih? Kenapa nggak enak-enak ongkang-ongkang kaki ke Paris liburan, lihat nonton bola Manchester lawan Inter Milan misalnya? Bukankah itu yang dicita-citakan orang untuk hidup? Terus balik kampung lagi, ini kenapa itu Bang? Iya. Jadi biasa dengan kebanyakan balon ya. Oke. Kalau jawabnya jawaban klasik. Oke. Ya. Jawaban Ini- klise. Ya. Tapi saya yakin ini bukan klise ya. Itu sering sudah saya sampaikan Oke. bahwa saya kedatang Simalungun itu memang datang untuk mengabdi. Ya. Oke. Saya datang untuk melayani
Terpanggil. ingin membuat perubahan di Kabupaten Simalungun. Seperti yang saya sampaikan ya, saya sudah banyak melanglang buana di pelosok Nusantara. Hampir semua Indonesia. Semuanya. Apa Ya. yang abang lihat perbedaannya? Jadi saya banyak, sudah jelas saya pasti banyak berinteraksi dengan kepala daerah ya, bupati, wali kota, gubernur. Oke. Jadi dari situ saya bisa melihat bagaimana cara mereka untuk membangun daerah mereka. Dengan manajemennya, Iya. dengan kepemimpinannya. Bekal itulah yang saya bawa di Kabupaten Simalungun. Bagaimana mereka menerjemahkan SDM-nya itu ke pembangunan, ke SDA-nya. Nah, itu yang saya lihat. Sementara di Simalungun sama-sama kita melihat semuanya ada. Semuanya. Ada. Semuanya ada. Yang mendukung untuk infrastruktur, batu ada, Batu, pasir ada, pasir, tinggal semen bos. semen. Iya. Oke. Dan ternyata yang abang lihat Ya kurang puas. sama-sama kita melihat lah. Mungkin Anda juga sudah Ya. mungkin banyak mengelilingi pusara Ya. di Kabupaten Simalungun ini ya. Iya, saya sudah keliling beberapa Simalungun. Iya. Simalungun bawah, Simalungun atas, di jalanan juga dekat kantor bupati, ya memang sangat prihatin ya. Iya, jadi saya juga sudah melihat data-datanya. Selain infrastruktur, apa lagi yang kurang sih sebenarnya ingin dibenahi bang? Kita bicara infrastruktur dulu ya. Oke. Jadi artinya kita sudah petakan bahwa di Simalungun itu hampir 500 kilometer ya yang perlu jalan yang dibenahi. 500 km. 500 kilometer. Ini jalanan yang harus dibangun lah, dibenahi Ya artinya ini sangat menyentuh sekali dengan kebutuhan masyarakat. untuk distribusi barang dan jasa. Iya. Oke. Jadi beberapa bulan yang lewat Iya. itu saya sangat terenyuh sekali ya. Terenyuh, oke. Ada di dua daerah yang memang sangat urgent sekali untuk harus Kenapa, dibangun Ja? jembatan. Jembatannya kenapa itu? Ya Terputus. memang sudah tidak layak dipakai. Oke. Ya, jadi artinya bukan hanya karena persoalan kita mau ikut mengabdi di Simalungun ya, tetapi ini karena memang panggilan hati sebenarnya. Ya, kebetulan saya kan juga memang ahli di bidang konstruksi. Oke. Jadi saya melihat ya ini kayaknya bisa dibangun dengan segera ini dengan biaya yang tidak begitu mahal lah gitu. Agar akses masyarakat di sana tidak terputus ya bang ya. Ya, puji Tuhan. Ya ternyata setelah kita bangun bisa dilewati bertonasi sampai 20 sampai 25 ton. Ini abang bangun dari kantong sendiri? Dari kantong sendiri. Waduh. Ya, ada juga lah partisipasi dari teman-teman masyarakat Teman-teman. setempat. Oh, Ada. mengajak partisipasi Ya, lah, gotong royong. Ya, gotong royong tenaga. Oke. Nah, teman-teman sudah dengar langsung ya bagaimana tentang harapan, tentang cita-cita seorang Radiapu yang ternyata ia tidak bisa jauh dari kampung halamannya karena dia minum air dari sana, minum air susu ibunya juga dari sana. Maka ia kembali lagi untuk setidaknya berbagi tentang kemampuannya untuk membawa Simalungun lebih sejahtera lagi. Ini RHS katanya rakyat harus sejahtera. Ya, harus sejahtera. Tapi kalau saya bilang RHS Radiapu harapan Simalungun. Membawa harapan baru. Yang penting membuat Simalungun sejahtera. Oke. Nah, Bang, ini kan di Simalungun kita tahu potensi pertaniannya sangat besar. Oke. Tetapi tingkat kemiskinannya juga tidak beranjak. Ada jebakan kemiskinan, trap poverty. Itu kira-kira apa yang di benak Abang yang ingin nanti dibuat kebijakan untuk mengangkat, mengentaskan daerah-daerah kemiskinan ini? Ya, seperti latar kehidupan saya ya dari petani ya, saya melihat bahwa kehidupan kesejahteraan petani dari dulu sampai sekarang tidak ada yang berubah. Tidak ada yang berubah. Iya. Dari dulu sampai sekarang. Iya. Jadi dari sini saya melihat ini pasti ada yang salah ini. Apa yang salah, Pak? Banyak sekali. 3 aja apa Ya. itu? Pertama dari tata niaganya. Tata niaganya, Ya, ada kartel. Ada kartel. Oke, ya. kedua. Yang kedua, pemerintah di sini harus hadir, ya. Harus hadir dikala petani mengalami Paceklik. mungkin paceklik itu biasa. Ya, oke. Misalnya dalam Hama. serangan hama, Bibit. bibit, Oke. demikian juga pemupukan. Hmm. Inilah yang sering terjadi yang dialami oleh petani kita. Oke. Jadi artinya sebenarnya ornamen di Simalungun, Kabupaten Simalungun itu ada, ya.
penyuluhan pertaniannya ada. Cuma tidak hadir, tidak diberdayakan. Ya, tidak, ya, saya tidak tahu tidak diberdayakan apa tidak. Tapi saya mau ke depan ini semua yang menyangkut untuk mendukung petani ke depan itu harus diberdayakan semua. Oke. Ya. Nah, Bang, selain itu apa program kemarin Abang bilang andai satu keluarga punya ya 20, 30, 50 ekor ayam. Ya. Itu bisa meningkatkan gizi katanya. Stunting juga tentang kekurangan gizi buruk bagi bayi bisa berkurang makan telur. Itu seperti apa konsepnya, Bang? Saya lihat sangat orisinal itu. Ya. Ini hal sederhana saja lah ya. Ya. Kita nggak usah berbicara makro ya. Oke, nggak usah bicara yang muluk-muluk ya, lah. kita bicara yang hal kecil aja dulu. Seperti apa itu? Kalau misalnya pemerintah hadir untuk memberikan bantuan khusus untuk peternakan dulu. Oke. Sekiranya misalnya diberi bantuan petani itu misalnya 200 ekor sajalah ayam, ya ayam betina, dikasih lagi ayam jantan. Nah, kemudian ini ditunggu 3 bulan, nah, saya kira ini sudah bisa menghasilkan, sudah produksi. Taruhnya, Iya. kalau ada misalnya 200 ekor, ya katakanlah misalnya 60%-nya yang katakan petelur, 60% kali 200 sudah 120 butir. Oke. Harga telur Harga telur 3.000. 3.000. Berarti Satu hari sudah berapa? 360.000. 360.000. Oke. Coba pemerintah hadir, mungkin pakannya juga diberi bantuan. Manajemennya juga. Saya kira anggaran seperti itu, saya kira nggak mahal lah. Itu hal-hal kecil dulu ya. Oke. Oke. Kemudian- Menarik ini, menarik Ya, ini. kemudian ini Konkret ya, konkret. Iya. Saya pernah juga ya, pengalaman di daerah Riau ya. Jadi di sana pemerintahnya membuat batas antara ladang dengan yang lain ditanami pinang. Seluruh kabupaten itu. Seluruh kabupaten batas antara ladang ditanam pinang. Ditanam Itu pinang. untuk apa? Pinang itu kan bisa untuk ekspor, Bos. Oh, untuk produk kecantikan Iya. gitu ya. Itu bisa Oke, diekspor oke, ke oke. Pakistan, ke India, ke Luar biasa. China. Luar biasa sekali. Artinya hal-hal sekecil itu pun Artinya, kita berdayakan Tanah ya. yang nganggur itu ditanam produktif gitu ya. Ya, bukan hanya menganggur. Artinya tanah yang produktif tapi Perbatasan. perbatasannya bisa kita pergunakan untuk tanam pinang, artinya untuk menanam pinang dan sekaligus juga untuk meminimalisir persoalan perbatasan antar petani di kampung. Wow, very good idea. Iya. Oke. Jadi Abang sudah dapat kira-kira konsep untuk membangun Simalungun. Ya kira-kira seperti itulah konsep awal kita. Dari hal-hal yang sederhana ya, saya kira bisa kita membangun Kabupaten Simalungun supaya lebih baik. Nah, kemudian mengenai tata niaga tadi ya. Tata niaga pertanian. Ya, di samping tata niaga itu, saya kira ada yang perlu dirubah. Apa itu? Ya, mungkin di dalam hal pengolahan. Selama ini kita Pengolahan produk pertanian supaya ada nilai tambah. supaya ada nilai tambah, supaya ada value. Ya. Oke. Kalau kreatif selama ini contoh apa itu? seperti tomat itu dari Simalungun bagian atas. Oke. Selama ini kita menjual kan langsung barang mentah. Kenapa enggak kita Buat saus gitu. ubah ya ini menjadi saus misalnya. Jadi di samping bisa bertahan lama, harganya juga bisa ada nilai tambahnya. Oke. Cabai lagi, Buat sambal. Pak. sambal. Artinya kita bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang sudah ya eksis di Indonesia ini seperti Indofood ya. Saya kira pemerintah ke depan kalau mau ya peduli ya berikan izin yang seefisien mungkin ya, yang sesederhana mungkin ya. Kemudian siapkan lahan, saya kira mereka bisa membangun pabrik. Apa yang bisa kita ambil dari situ? Wah, luar biasa. Dari sisi transport juga sudah bisa lebih cepat. Sumber daya manusia. Bisa lebih murah transport, berarti harganya bisa menjadi naik gitu ya. Oke. Dari sisi kos logistik untuk ongkos produksi saus misalnya bisa berkurang karena sentra produksi dari tomat dan cabai itu langsung di Simalungun. Kira-kira begitu. Iya, benar. Nah, teman-teman, ternyata berbicara sama pengusaha itu konkret-konkret, tidak melambung, tidak muluk-muluk, ya. Dia tahu persoalan, tahu solusinya, terukur. Ini yang dapat saya dengarkan langsung dari RHS, Radiapu Hasilan Sinaga. Nah, saya ingin tahu lagi, kira-kira ini Bang, mengapa Anda ini, saya warga Simalungun, kenapa sih harus milih Abang? Apa hebatnya? Gitu loh kira-kira.
Nah ini kan pertanyaannya ini penting ini untuk meyakinkan. Mengapa Simalungun memerlukan seorang Radiapu? Kira-kira seperti itu. Ya, saya kira sebagai putra daerah ya, masih pature Hutadabe. Inilah wujud dari keterpanggilan saya untuk datang ke Simalungun untuk mengubah ya Simalungun ke depan bisa lebih baik. Dan jadi kata kuncinya perubahan. Ya, perubahan. Dan ini tantangan paling besar dalam kehidupan saya ini. Meninggalkan zona nyaman untuk mengabdi. Ya, nanti kita pula dibilang sombong ya. Jadi ya, artinya sebenarnya dari awal keluarga tidak ada yang setuju kalau saya mau ingin mengabdi di Kabupaten Simalungun. Menolak semua. Ya, karena selama ini juga mereka sudah merasa terzolimi dengan waktu saya. Apalagi ditambah lagi di Simalungun. Dengan kesibukan bisnis, waktu abang berkurang untuk keluarga. Mereka protes. Tambah lagi dengan pilbub ini. Justru saya dicap orang yang kurang kerjaan. Padahal ini keterpanggilan. Tetapi setelah saya sampaikan bahwa tujuan Bapak ke Simalungun itu adalah untuk menolong orang kampung kita. Ketika kita dikasih Tuhan kemampuan, kita bisa mengubah nasib orang. Kenapa nggak kita lakukan kesempatan itu? Itu yang sering saya sampaikan ya. Tapi saya kira mereka lama-lama pasti akan menerima lah. Sharing mungkin lebih pikirannya lebih matang, lebih paham mengenai arti sesungguhnya kehidupan itu seperti apa. Gitu. Ini udah filosofis ini teman-teman ya. Oke, saya senang sekali ternyata berbicara dengan praktisi langsung, seorang bisnismen ternama, tapi juga memiliki nilai populis, nilai-nilai yang empati kepada rakyat, karena ia berasal dari rakyat kecil juga, sehingga ketika dia sudah sampai di titik tertinggi, ia kembali lagi memanggul, menggendong harapan rakyat ini seperti yang kita dengar tadi, untuk menjadi masyarakat yang bermartabat, yang memiliki warga yang bisa menikmati kesejahteraan. Terima kasih nih Bang Radiapu ini. Nah teman-teman, demikian ini cerita di santai di dalam kendaraan menuju Siantar. Semoga apa yang disampaikan oleh kita dengar tadi oleh RHS Radiapu Hasyolan Sinaga setidaknya bisa menginspirasi kita, setidaknya. Karena kata orang bijak, ketika kita melihat ada orang sukses, orang berhasil, kita bisa mengambil manfaat apa untuk kita hidup lebih maju lagi. Nah teman-teman warga Simalungun, saya kira harapan mimpi tentang Simalungun yang sejahtera, rakyat harus sejahtera, ini sudah kita bisa dengar. Bukan hanya sekedar jargon, bukan sekedar hanya jualan kecap, tapi dia sudah membuktikan setidaknya manajemen, tata kelola, disiplin. Karena menjadi pengusaha besar itu tidak mudah. Banyak sekali jatuh bangunnya, dan itu sudah diceritakan tadi sejak ia merantau, kena malaria, kolap, jatuh, bangkit lagi, jatuh, bangkit lagi, hingga seperti ini. Saya kira teman-teman warga Simalungun. Boleh saya mau close statement? Oke, silakan. Ini seru ini. Iya. Jadi ini perlu saya sampaikan kepada saudaraku yang ada di Kabupaten Simalungun. Marilah kita sama-sama ke depan. Perbedaan itu pasti ada. Tetapi janganlah perbedaan itu yang menghambat untuk bagaimana visi misi kita sama-sama kita mesejahterakan masyarakat Simalungun. Saya kira kita juga tidak mau membuat suatu pengelompokan di masyarakat Simalungun. Tapi marilah kita semua, tokoh-tokoh yang ada di Simalungun, para pemangku adat, para tokoh-tokoh agama, baik juga tokoh-tokoh politik, ekonomi, mari sama-sama kita membangun Simalungun supaya Simalungun ini bisa menjadi Simalungun yang lebih sejahtera, dan tentu pasti Simalungun yang lebih bermartabat. Terima kasih, Horas. Ya, saya mau bilang apa lagi teman-teman? Saya kira semuanya sudah jelas dan clear ya, bahwa setiap anak bangsa tentu memiliki harapan dan cita-cita. Cuma perbedaannya, ada yang mewujudkannya dengan kerja keras dan disiplin, tapi ada juga yang hanya sekedar ngomong besar saja. Saya kira para Radiapu bukan hanya ngomong besar, tapi juga pikirannya besar dan pekerjaannya juga besar. Terima kasih telah bersama dengan saya dengan RHS Radiapu Hasyolan Sinaga. Apa yang disampaikannya kembali lagi kepada warga Simalungun, Kabupaten Simalungun,
untuk menimbang, memilah dan memilih apakah yang disampaikannya hanya cuma sekedar bualan semata ataukah memang bisa diwujudkannya. Maka kalianlah yang menjadi pemilih, kalianlah yang menjadi pewaris dari Simalungun yang lebih sejahtera dan lebih bermartabat. Saya Birgaldo Sinaga, terima kasih untuk Simalungun, rakyat harus sejahtera.